itu? Oh, kemarin aja bab 2, sekarang bab 3. Bener nggak apa? Fa'ala yaf'ulu. Ulangi, fa'ala yaf'alu. Kemarin kedua lah, sekarang ketiga. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dha maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun fataha yaftahu fatahan wa maftahan fahuwa fatihun wa dha maftuhun iftah la taftah maftahun maftahun miftahun wada'a yada'u wada'an wa mawdi'an fahuwa wadi'un wada'a mawdu'un do'la tadoh mawdi'un mawdi'un mido'un yafa'ayai fahu yaf'an wa maifa'an fahuwa yafi'un wada'a maifu'un bifa'la Gitu dulu. Ayan anyan wa manan fahuwa nahin wada'a manhiyun in atan aman annan annin harun asayan saunas wa man sya'an fahuwa nasirun wada'a mansyu'un in sya'la tansya mansya'un un min sya'un ro'ayatan wa mar'at fahuwaro'in wada kamar'iyun ro'la tarok mar'an mar'an mir'atun masalli wa nambah lagi. Semangat kompak. layak halu fi'lan wa ma'alan fahuwa fa'ilun wada kamar Kencang suaranya. alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa daka ma'lumun i'lam ma'lamun ma'lamun adda ya'addu addan wa ma'addan fahuwa adun wa daka ma'budun addi ma'addun ma'addun wadilayau jaru wajalan wa maujilan fahuwa wajilun wadaka maujulun ijalla taujal maujilun maujilun jadi sayai basu ya basan wa mai basan fahuwa ya bisun wadaka mai busun ibas ibas mai basun mai basun khofa ya khofu khaufan wa makhofatan fahuwa khaifun wa daka makhufun khofla takhof makhofun makhofun haba ya habu haibatan wa mahabatan fahuwa haibun wa daka mahibun habla tahab mahabun mahabun rodiya yardo ridon wa mardodan fahuwa rodin wa daka mardiyun irdo la tardo mardon mardon khoshiya yaksha khosyatan wa mahsyatan fahuwa khosyin wa daka mahsyiyun irsya la taksya mahsyan mahsyan wajila yauja wajan wa maujan fahuwa wadin wa daka maujiyun ija la tauja maujan maujan qawiya yaqwa quwatan wa maqwan fahuwa qawiyun wa daka Fahuwa qawiyun. Ulangi yang benar. qawiya yaqwa quwatan wa maqwan fahuwa qawiyun wa daka maqwiyun iqwa la taqwa maqwan maqwan qawiya yarwa rayyan wa ma
Bari ayat rohu baro'atan wa mabro'an fahuwa bari'un wadaka mabru'un ibro' la tabro' mabro'un mabro'un. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ini perhatian nih sebelum ngaji. Kalau baca sorob mendingan lihat dulu. Ngerti kan? Apalagi kalau bab 5. Ya. Tadi bab 3 ya bersalah kan? Bab 3 bab 4 tadi. Qawi ya kuwatan wa maqwan fa huwa qawiyun kan. Bukan qawiyun, paham maksudnya? Maka lihat dulu. Jadi supaya kalau memang nggak yakin hafal, baca itu untuk meyakinkan hafalan. Sama aja rawiyah yarwa. Iya kan? Rawiyah yarwa royanan wa marwan fahuwa royanun kan? Ada isim-isim fa'il yang redaksinya enggak fa'ilun. Apalagi bab kelima. Khasuna yahsunu husnan wa mahsanan fahuwa hasanun. Lu baca hasanun ya salah kemana-mana. Tuh, maka lebih baik ngelihat sorobnya. Begitu loh. Sorob lu kemana? Hilang. Ya, iya kan? Maka ngaji udah bener gitu loh. Udah sekarang kita lanjut. Habis doa segala, mohon nggak di live-in doanya. Sekarang wabit tanwini. Bismillahirrahmanirrahim. Wabit tanwini wa yu'rafu, yang atof ke yang sebelumnya. Fal ismu yu'rafu bil isnadi ilaihi. Nah sekarang wabil khafdi ya. Wabil khafdi dan dengan khofat. Maksudnya ciri isim yang kedua adalah dengan khofat. Wa yu'abbiru al-basriyuna anhu bil jarri. Wa yu'abbiru dan mengungkapkan, mengatakan. Siapa al-basriyuna? Ulama-ulama Basroh atau orang-orang Basroh. Anhu, tentang khofat. Tuh anhu di sini tentang, bukan dari. Mengungkapkan bil jarri dengan lafadz al jarru. Jadi ciri isim yang kedua itu adalah khofat. Tulis kalian. Biar ini di buku tulis, ya kan? Nggak usah saya tulis, papan tulis. Ntar aja kalau udah ya banyak lah gitu. Nah, khofat itu ungkapan orang Kufah. Khofat, tuh nyambung. Kalau orang Basroh mengungkapkannya bukan khofat tapi jer. Nah ini biar terlatih kalian. Itu maksudnya wa yu'abbirul basriyuna anhu bil jarri. Ya sama antara khofat dengan jer ya dia diyakini. Wa huwa ma yahdutsuhu amilul khafdhi fi akhiril kalimati min kasratin aw mana ba'anha. Wa huwa dan bermula khofat atau jer ma itu i'rab yahdusu yang datang hu pada ma apa amilul khafdhi, amil yang mengkhofatkan. Tahu amil kan? Amil apa? Sesuatu yang mengamalkan. Perbuatan amal itu namanya ya amal. Ngerti? Maka ada amil, ada ma'mul, ada amal. Ya, fi'il madinya amila ya'malu, amalan. Wa ma'malan fahuwa amiluna. Amilul khafdhi. Apa amil? Amil itu maksudnya sesuatu yang mempengaruhi, sesuatu yang mengamalkan khofat.
namanya amilul khafdi. Mengamalkan fi akhiril kalimati, dalam akhirnya kalimat, ma atau i'rab tadi, min kasrotin nyatanya dari kasroh, au ma atau tanda khofat, itu isinya ma, au ma atau tanda khofat, tanda jer, naba yang menggantikan apa ma, anha dari kasroh. Kal fathati seperti fathah, fima di dalam isim, layan sorifu yang tidak menerima tanwin apa alladhi, wal ya'i dan seperti ya, fil jam'is sohihi dalam jamak soheh. Maksudnya jamak soheh jamak mudzakkar salim. Nama lain dari mudzakkar salim, nama lain daripada salim itu ya soheh. Wal musanna dan isim tasniyah, wal asma'il khamsati dan asma' khamsah, isim-isim yang 5, abuka, akhuka, hamuka, fuka dan zu malin, walaupun dalam bahasa mutamimah ditambahin 1 hanu, jadi bukan asma' khamsah tapi asma' sittah. Wahtuso dan kalau enggak segitu dulu dah. Wahtuso bil ismi ntar. Diperhatikan. Kemarin ciri isim semuanya ada berapa kemarin? Berapa no? Alah, ciri isim semuanya ada 30. Ngerti gak? Cuma disebutkan sama musannif di sini cuma 5. Yang pertama kemarin isnad ilaih atau gampangannya menjadi musnad ilaih gampangannya. Nah sekarang yang kedua adalah khofat. Kalau menurut bahasa ulama kufiyun, ulama-ulama Kufah, cuma diungkapkan dengan jar. Ya, nama lain dari khofat jar kalau menurut ulama Basriyun. Tuh ini dominan yang berbeda. Nah, khofat itu apa? Nah, itu pertanyaan. Kasroh Pak? Bukan. Kasroh itu tanda. Jelas. Atau penggantinya kasroh. Ada fathah, ada ya. Kan tanda khofat cuma 3. Kalau enggak kasroh, ya fathah atau iya. Kan gitu kan? Nah, khofat secara definisi di situ maka perhatikan. Wa huwa ma yahdutsu amilul khafdhi fi akhiril kalimah. Khofat adalah i'rab yang dipengaruhi oleh amil khofat. Ya, amil khofat apa huruf jar, apa mudhof atau tabe, kan gitu. Itu maksudnya ma yahdutsu amilul khafdhi. Nah, adapun tandanya ada kalanya kasroh, itu asli, atau penggantinya kasroh. Penggantinya kasroh ada 2. Yang satu fathah ada pada isim ghairu munsharif. Yang satu lagi iya ada pada 3 tempat. Mudzakkar salim, mu'tasim tasniyah, mu'annas salim no. Mudzakkar salim, isim tasniyah dan asma khamsah. Lah itu harus hafal di luar kepala. Babu ma'rifatil i'rab yang nanti akan dibahas itu kalian harus hafal. Perempuan ini paham? Nyambung nih. Nah ini kudu paham tuh maksudnya. Apa tuh yang dimaksud khofat? Ya harus bisa menjelaskan. Khofat adalah i'rab yang dipengaruhi oleh amil khofat. Tandanya bisa kasroh, fathah atau iya. Itu maksudnya wa huwa ma yahdutsu amilul khafdhi fi akhiril kalimati min kasrotin au manaba anha dan seterusnya. Oke. Ya isim ghairu munsharif kan udah dibahas kemarin.
fi salasati mawadi'a umpamanya. Nah itu kan. Nah sekarang wahtuso dan dikhususkan, ditentukan apa khofat bil ismi dengan isim, likaunihi karena adanya khofat, alamatan itu sebagai tanda, itu khobarnya kaun. Nah, isimnya kaun mana? Hi, karena berupa masdar. Jadi isim fil makna, kalau secara dohiron dia sebagai mudhof ilaih, itu maksudnya. Lil mudhofi ilaihi, bagi mudhof ilaih. Tuh, ini langsung dipahami. Khofat khusus ada pada isim, karena khofat adalah ciri mudhof ilaih. Tuh, nyambung kan? Nyambung. Wal mudhofu ilaihi la yakunu ilasman. Wal mudhofu ilaihi, dan bermula mudhof ilaih, la yakunu itu tidak ada apa mudhof ilaih ilasman kecuali itu berupa isim. Li'anahu, karena sesungguhnya mudhof ilaih fil makna di dalam maknanya mahkuman alaihi. Mahkuman itu yang dijatuhkan hukum atau yang dihukumi. Apa alaihi, atas isim. Wal mahkum alaih, atau alaihi atas mudhof ilaih. Wal mahkum alaih, dan bermula mahkum alaih yang dihukumi atasnya. La yakunu itu tidak ada apa mahkum alaih, tidak ada itu illasman kecuali itu berupa isim. Udah segitu dulu. Andaikan ada yang bertanya, kan ini khofat ciri khusus isim, sebagaimana fi'il ciri khususnya adalah jazm. Kenapa khofat menjadi ciri khususnya isim? Nah, kan itu dulu pertanyaan. Nah itu jawabannya. Wahtuso bil ismi li'annahu likaunihi alamatan lil mudhof ilaih. Khofat adalah merupakan ciri khusus isim karena khofat merupakan ciri mudhof ilaih, dan mudhof ilaih tidak boleh tidak harus berupa isim. Udah begitu mudhof ilaih itu boleh dibilang mahkum alaih secara makna. Umpamanya nih gini, umpamanya perhatikan. Kemarin udah dibikin contoh, umpamanya contoh mah gampang dah. Kitabu Zaidin. Umpamanya kitab itu mudhof, Zaidin mudhof ilaih. Ini seolah-olah menyandarkan kitab kepada Zaid, menjelaskan kitab ini milik Zaid. Maka Zaid sebagai mudhof ilaih itu merupakan mahkum alaih, yang dihukumi atasnya, yang ditetapkan hukum atasnya. Kitab ini bukan milik siapa-siapa, tapi kitab ini sudah mengerucut kembali kepada Zaid. Nah Zaid inilah yang ketetapan hukum, ditetapkan hukum orang yang mempunyai kitab. Sementara itu mudhof ilaih tidak boleh tidak, karena dia berupa mahkum alaih, harus berupa isim. Maka karena mudhof ilaih, diperhatikan loh, ini sulit loh, terutama bagi kalian pemula. Karena mudhof ilaih sebagai mahkum alaih secara fil makna itu adalah apa namanya, ya sesuatu yang ditetapkan hukum atasnya. Maka mudhof ilaih karena berupa isim akhirnya mempunyai ciri khusus berupa khofat. Nyambung maksudnya? Ini kronologisnya. Kenapa kok sampai khofat menjadi ciri khususnya isim?
Karena itu jawabannya tadi saya ulangi. Karena khofat itu merupakan apa namanya? Apa tadi? Alamat mudhof. Karena khofat merupakan cirinya mudhof. Sementara mudhof itu adalah mahkum alaih fil makna, yang ditetapkan hukum secara makna. Oleh karenanya khofat akhirnya menjadi ciri khusus isim. Tuh, paham ya? Tuh, maksudnya jangan sampai nggak paham. Wah, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, wali annal asla, dan karena sesungguhnya hukum asal fil i'rabi, di dalam i'rab, wa ya al aslu fil i'rab, al ismu itu isim, wa innama u'riba, dan bahwasanya harokatin, wa innama u'riba, dan bahwasanya di i'rabi apa al mudhari'u fi'il mudhari' li syibhihi, karena menyerupainya mudhari' bihi dengan isim. Fa'aradu, maka mengendaki siapa ulama-ulama nahwu, tamyizal asli, pada pembeda yang asal yaitu isim. Udah ada itu, wa huwa, dan bermula al aslu, al ismu itu isim, dikasih tamyiz pembeda bil jarri, dengan ciri jar atau khofat tadi. Li alla yatasawiya, tu tasawa li al tasawa ya tasawa, li alla yatasawa, supaya bahwa tidak sama, li alla yatasawa, supaya bahwa, itu kan ada an, tidak sama apa al aslu, yang asli hukum asal yaitu isim, wal far'u, dan cabang yaitu fi'il mudhari'. Diperhatikan alasan yang kedua, kenapa khofat menjadi cirinya isim. I'rab, tahu i'rab kan? Perubahan akhir kalimat, itu namanya i'rab. Aslinya itu punya isim, begitu loh. Tapi kan ada fi'il yang i'rab, yaitu hanya fi'il mudhari'. Itu pun fi'il mudhari' kalau tidak bertemu dengan nun taukid ataupun nun jama' inas. Kalau mudhari' ketemu nun taukid atau nun jama' inas, nun taukid mabni fathah, jama' inas mabni sukun. Nah, fi'il mudhari' itu menyerupai isim dalam arti dia i'rab. Maka ulama-ulama nahwu dan orang-orang Arab memutuskan hukum harus ada ciri khusus bagi isim, karena isim adalah asalnya i'rab. I'rab yang asli itu ya adanya pada isim, maka diberikanlah khofat itu sebagai cirinya isim. Paham? Jadi ada dua alasan tadi. Yang pertama adalah karena dia adalah alamat mudhof ilaih. Mudhof. Kalau mudhof tergantung amil sebelumnya. Tuh, nyambung ya. Itu khofat. Sekarang yang kedua, yang ketiga. Wabit tanwini, dan dengan tanwin. Ini pun nanti kalian tulis apa itu definisi tanwin. Kalau lu hanya belajar ilmu tajwid, tanwin itu diartikan domatain, fatatain, kasrotain. Itu mah bentuk tanwin. Tanwin secara definisi, wahuwa nunun zaidatun sakinatun tatsba'u akhiral ismi lafdhan wa tufarikuhu khatton. Panjang. Kalau di jurumiyah simbol. Wahuwa nunun sakinatun tatsba'u akhiral ismi lafdhon la khatton. Itu pakai la, jadi simpel. Udah al, ngapain sih diam. Wahuwa, dan bermula tanwin. Nunun itu nun
zaidatun yang berupa tambahan, sakinatun yang berupa huruf mati, tatsba'u yang mengiringi apa nun sakinah tadi, akhirul ismi pada akhirnya isim. Apanya? Lafdzun, lafadznya. Lafdzun itu apa maksudnya? Suara. Jadi maksud lafdzun di sini suara. Watu fariku dan berbeda, pisah apa nun sakinah tadi. Hu pada isim apanya? Khotton, tulisannya. Udah, saya tulis nih. Lu gak tulis biar ngerti definisi isim tanwin. Ciri isim yang berikutnya adalah tanwin. Apa itu tanwin? Nunun, kalau disitu biar lengkap dah ngikutin di situ. Nunun zaidatun sakinatun tatsba'u akhiral ismi lafdzon. Kalau pengen simpel bahasa jurumiyah la khotton. Kemudian kalau di situ watu farikuhu. Tuh, kalau saya hafal bahasa redaksi jurumiyah juga begitu. Lafdzon la khotton. Loh, itu simpel. Memang kalau di sini bukan la tapi watu farikuhu. Yang dimaksud tanwin adalah nun sukun. Nyambung? Nun sukun. Talhaku nun sukun tambahan. Udah nun tambahan dah karena ada sakinah. Nun tambahan yang mati yang ada pada akhir isim. Tapi lafdzon tulisannya doang. Lafdzon suaranya doang. La khotton tulisannya nggak ada. Berarti kan, saya ulangi. Tanwin adalah nunun. Nun siapa no? Bukan rin. Temuin dulu. Nunun zaidatun sakinatun nun sukun nun tambahan. Gitu ya, yang dibaca sukun, tatsba'u akhirul ismi yang ada pada akhirnya isim, tapi berupa suara. Nih, udah ini aja dah. Zaitin, perhatikan. Ini yang udah kita tadi saya nggak nambahin lagi. Zaitin itu kan seolah-olah begini. Udah gue tambahin, gue tulis lagi dah. Zaidun. Ini kalau begini kan kalian bacanya apa? Dun. Ya enggak? Kalau ada alifnya dibacanya Zaidan. Kalau di kasroh begini bacanya din. Suaranya ada. Di sini ada nun enggak? Ada apa enggak? Di dalam tulisan enggak ada. Tapi begitu diucapkan keluar nun sukun, seolah-olah tulisannya begini. Seolah-olah. Kalau Zaidan ya begini, kalau Zaidin ya begini. Nah ini kan kalau ngomong Zaidun kan ada nun sukun. Zaidan juga ada nun sukun, Zaidin juga ada nun sukun. Tapi dalam suara, dalam bacaan. Tidak ada dalam tulisan. Udah gak usah ngurusin orang lain. Lu ngadepnya kemari. Live ini. Kedua nih. Ngapain ngurusin Boko? Urusin diri lu sendiri aja. Ya udah paham nih ya. Nyambung ya. Itu yang dimaksud tanwin. Biar paham. Dan ini perhatikan. Pembahasan tanwin dalam kawakib gak main-main. 10 jenis tanwin. Loh gak main-main loh. Sembarangan. Lu kan selama ini tanwin ya tuh matain, fatatain, kasrotain. Gua andel gua patah-patahin. Begitu ya. Habis tuh matain, fatatain, kasrotain. Cuman ini keren dan harus kalian kuasai. Tuh. Oke, wahwa asrotu aksamin lu nggak main-main lu.
Wahwa dan bermula tanwin. Santi gak ngaji Santi? Kemana? Ada di atas tapi. Oh. Wahwa dan bermula tanwin. Asrotu aqsamin itu ada 10 beberapa macam. Tuh. Udah jangan main-main. Sulit. Ngaji tanwin aja ada 10 macam. Enggak mudah ini. Tuh. Nyalain no. Ngono aja. Tanwinu tamkinin. Nah itu terserah kalian narkibnya. Yaitu tanwin tamkin. Boleh badal dari asroh. Boleh juga khobar. Ahaduha tanwinu tamkinin. Itu tanwin tamkin. Tanwin, apa itu tanwin tamkin? Nanti ada keterangannya. Tanwin untuk menekankan, menjelaskan bahwasanya isim tadi betul-betul isim, enggak diragukan keisimannya. Nah, itu namanya tanwin yaitun, itu tanwin tamkin. Oh, makanya tamkin, makana yumakinu, tamkinan, menguatkan, meyakinkan. Oh. Makanya tanwin kok sama, nawana yunawinu, tanwinan. Apa itu? Menekankan nun. Itu tanwin. Maka tanwin tamkin adalah menekankan nun sukun pada isim yang yakin keisimannya. Itu namanya tanwin tamkin. Enggak macam-macam ngaji seperti ini mah. Lah kok mau cengengesan lu, kagak paham. Wah, yang kedua, wa tanwinu tangkirin dan tanwin tangkir. Tanwin ya tanwin tadi udah dibahas. Tangkir itu nakaro yunakiru tangkiron. Nakiro. Tanwin untuk menjelaskan kenakirohan. Nanti ada penjelasannya. Wa tanwinu iwadhin yang ketiga. Dan tanwin iwad pengganti. Wa tanwinu mukobalatin dan tanwin mukobalah pembanding atau perbandingan. Yang kelima wa tanwinu daruratin dan tanwin darurat. Yang keenam wa tanwinu ziyadatin dan tanwin ziyadah tambahan. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wa tanwinu taksirin 7. Yang ketujuh. Dan tanwin taksir. Ya, taksir ya katsaro yukatsiru taksiron, maka sorob. Kenapa tadi saya rewel? Lu baca aja salah, saya tegur, ya kan? Karena dari kesalahan-kesalahan sepele yang dibiasakan itu sangat membahayakan. Kebakaran itu enggak tiba-tiba datang orang nyiram bensin disunut, enggak. Maka kemarin adik saya omelin, nggak boleh anak-anak kecil pada main korek. Dari yang kecil itulah akan menjadi kebakaran yang besar. Lu suka main korek gak? Nggak boleh lagi. Ditegur no. Kalau emang nggak bisa diperiksa keluarin. Daripada analisis kebakaran, lebih baik lu yang keluar. Tuh. Dengar gak? Nggak boleh membandel. Wasammahu ba'duhum tanwinal hamzati. Wasamma dan memberi nama hu pada tanwin takfir. Siapa ba'duhum sebagian ulama tanwinal hamzati pada nama tanwin hamzah. Wa tanwina hikayatin dan pada nama tanwin hikayah. Wa tanwina udah titik. Itu yang ketujuh. Tanwin taksir nama lainnya adalah tanwin hamzah atau tanwin hikayah. Yang kedelapan, wa tanwina taronnumin dan tanwin taronnum. Taronnum itu ini dalam ilmu sajak, ilmu arut, ilmu qawafi, ilmu yang berkenaan dengan syair. Nah, itu taronnum. Taronnum itu bahasa ininya rengeng-rengeng.
Apa kalau orang nyanyi pelan-pelan nah itu apa no? Berdendang. Apa lu tadi apa? Apa katanya? Senandung. Lu mah kesandung iya lu ya berdendang, bersenandung bolehlah bahasanya Apri. Itu taronum. Ya, itu namanya tanwin taronum. Wa tanwinu huluwin dan tanwin hulu. Yang ke-10 udah. Fa amma tsamaniyatu, maka adapun bermula tanwin yang 8. Tan 8 itu tadi lu hitung aja. Tamkin urut-urut itu. Dan seterusnya lah. Fakhtisasuha, maka bermula kekhususannya tsamaniyah, kekhususannya 8 bil ismi dengan isim. Zahirun, itu nampak jelas nyata. 5 an-nawakhidan minha la yakunu fil fi'li. 5 karena keterangan an-nawakhidan sesungguh yang, kalau enggak 5 an-nawakhidan karena sesungguhnya namanya zaidah. Yang 1 minha dari 8 la yakunu, itu tidak boleh ada apa wahid fil fi'li, itu di dalam fi'il. Wa ammal akhirani, dan adapun bermula tanwin yang akhir keduanya, yaitu tanwin taronnum dan tanwin hulu, itu maksudnya al akhirani. Wa ammal akhirani, dan adapun bermula tanwin yang akhir keduanya, yaitu tanwin taronnum dan tanwin hulu. Jawabnya amma fatasmiyatuhuma, maka bermula menamai keduanya tanwinan pada nama tanwin majazun, itu majaz. Majaz itu metafor, enggak hakiki. Kama jazama, disimak. Kama sebagaimana keterangan, jazama yang mantep dalam hukum, bihi dengan ma, siapa al-faqihiyu, Imam Ar-Ru'aini al-Faqihi yang mengarang kitab Al-Fawaqihul Janniyah. Tabaan karena mengikut, lijam'in pada mayoritas, kepada orang banyak, muhakkikina yang tahqiq keilmuannya, muhakkikina yang nyata kealimannya, li'adam ikhtisasihima karena tidak ada kekhususannya akhirani, yaitu taronnum dan hulu, bil ismi dengan isim. Wali subutihima, dan karena tetapnya al akhirani, kudu paham akhirani ya taronnum dan hulu tadi. Apanya? Khatton, khotnya. Udah titik. Udah lu tulis, saya sendiri dah. Banyak itu kalau saya tulis. Ya. Tanwin semuanya ada 10 jenis. Ono yang di sana siapa? Mi. Umi, gue tanya lu. Yang di sana siapa? Lu kok nyala? Baru cek. Gue mau ngomelin lu ntar. Jangan kemana-mana lu. Udahlah, gak usah saya tulis lah. Ada 10 semuanya. Ngerti? Tanwin, tamkin, tanwin, tangkir, tanwin, iwat, tanwin, mukobalah, tanwin, darurat, tanwin, ziyadah, tanwin, taksir. Ya. Terus tanwin, tanwin hikayah. Tanwin hikayah itu. Wa tanwinu hikayatin, itu yang ke-8 itu. Jadi nama lain dari tanwin taksir adalah tanwin hamzah. Nah yang ke-8 tanwin hikayah, yang ke-9 tanwin taronnum, dan yang ke-10 tanwin hulu. Yang 8 jelas ada pada isim, adapun yang 2
disisihkan. Oh, jelas? Wa yusamma summa tanwinut tamkini. Diperhatikan itu, ini ciri-cirinya sulit ini. Bahas tanwin itu dalam fawakih itu beda dengan tanwin dalam kitab-kitab yang kemarin dibahas. Summa tanwinut tamkini, kemudian bermula tanwin tamkin. Wa yusamma, dan diberi nama apa tanwin tamkin? Tanwin as-sorfi, pada nama tanwin sorof. Ya sorof itu ya tanwin, nah, tanwin ya tanwin. Maksudnya apa? Itu definisinya diperhatikan. Wahuwa, dan bermula tanwin tamkin. Allahiku, itu tanwin yang bertemu, tanwin yang berjumpa, berada, lil asma'i, bagi isim-isim, al mu'robati, yang dierobi. Ini ngaji seperti ini kalau nggak cinta kepada ilmu mah udah nggak bakalan ngaji. Ya, cinta nahwu, biar kata orang ngaji ke sono kemari, tapi nggak ada rasa mahabbah, nggak ada rasa cinta ngaji, nggak bakalan ngaji. Ngaji tanwin aja begini lamanya, begini sulitnya, berarti maksudnya. Maka ngaji nahwu itu nggak semuanya pesantren kok ngaji nahwu, begitu loh maksudnya. Al-munsorifati, yang munsorifah ke tasrif. Tanwin tamkin, nama lainnya adalah tanwin sorob, yaitu tanwin yang ada pada isim mu'rob yang menerima tanwin. Paham no? Zaidun itu isim mu'rob karena ada isim yang mabni, domir kan mabni, menerima tanwin. Nah, itu namanya tanwin tamkin. Ibrahim nggak boleh ditanwini, itu jelas. Walaupun Ibrahim mu'rob, tapi dia tidak tidak munsorif, tapi ghairu munsorif. Ahmad isim, tapi dia tidak menerima tanwin. Tuh nyambung. Itu maksudnya. Wa huwa allahiku lil asma al mu'robah al munsorifah. Paham itu? Itu satu poin itu ya. Tanwin namanya tanwin tamkin atau tanwin sorof. Kenapa sorof? Karena dia masuk pada isim yang munsorif, yang ditanwini. Kitabun, nah itu isim munsorif. Kalau isim ghairu munsorif seperti Ahmad, Ibrahim, Ismail, Mekah dan lain sebagainya, itu isim ghairu munsorif, nggak boleh ditanwini. Itu maksudnya. Sumia, diberi nama apa tanwin tamkin, bidzalika, dengan itu nama tanwin tamkin, li'annahu, karena sesungguhnya tanwin tamkin, yadullu, itu menunjukkan apa tanwin tamkin, ala makanatil ismi, atas kedudukan isim. Ala makanatil ismi, atas kedudukannya isim. Warusukhi kodamihi fil ismiyati, dan nancepnya terdahulunya isim fil ismiyati, dalam keisimannya. Wal i'rabi, dan i'rab. Siapa Mi? Oh, ngapain di sana? Suruh masuknya kemari. Malah di sana kan lucu. Mana tadi? Falam yushabbih al-harfa, maka tidak menyerupai apa isim al-harfa pada huruf. Kalau ada isim kok menyerupai huruf, fayu benar, maka dimabnikan apa isim. Ada nggak isim mabni? Dhamir hu itu mabni. Kenapa?
Ya, karena dia menyerupai huruf. Hu umpamanya. Atau dorob tu. Ngerti kan? Lah itu sama dengan huruf. Ya huruf. Huruf yang sehuruf ya banyak lah. Nah, itu maksudnya. Wala dan tidak menyerupai al-fi'la pada fi'il. Fi'il tadi, isim tadi. Yang pertama tidak menyerupai huruf. Kalau ada isim yang menyerupai huruf akhirnya mabni. Dan isim tadi tidak menyerupai fi'il. Emang kenapa kalau ada isim kok menyerupai fi'il? Fayumna'u, maka dicegah apa isim? Minas sorfi, dari sorof tanwin. Ahmad itu isim. Cuman wazannya Ahmad sama dengan wazan af'ala. Af'ala fi'il bukan? Fi'il. Berhubung wazannya Ahmad sama dengan fi'il, maka ghairu munsorif. Yazid itu nama orang. Ada orang namanya Yazid. Bahkan itu termasuk apa namanya anaknya putranya Muawiyah, sahabat Muawiyah itu namanya Yazid. Ada tokoh sufi namanya Abu Yazid. Yazid itu persis dengan fi'il mudhari' zada yazidu. Ngerti? Sama isim isim itu sama dengan fi'il apa enggak? Sama. Maka Yazid itu isim ghairu munsorif. Loh. Jelas no? Lah begini itu loh. Kok kalian mau ngajinya main-main? Enggak bakalan bisa. Maka kenapa saya selalu tegas? Kenapa selalu saya tanamkan disiplin? Karena ngaji nahwu bukan wilayah cengengesan. Dengar? Kalau emang lu cengengesan, lebih baik keluar dari Al-Aziz. Udah gitu aja kalau saya mah. Emang dari dulu saya tegas. Dan ngaji nahwu di pesantren manapun rata-rata tegas dan rata-rata disiplin tinggi. Nggak ada yang cengengesan cuawan, nggak ada. Kalau kalian keberatan mau keluar silahkan, nggak masalah bagi saya. Mau laki-laki kayak perempuan kayak, kalau kalian merasa nggak kuat silahkan. Jangan ngambat. Jangan ngambat pada temannya yang memang serius belajar. Emang ngaji nahwu begitu. Wah kalau pesantren di sana bebas pak, main HP, ngerokok. Silakan lu pindah ke sana, nggak masalah. Saya nggak ngelarang kok. Ngerti? Tapi kalau kalian udah nawaitu di Al-Aziz, ya harus serius. Udah gitu aja. Udah no, kan jelas no. Kenapa tanwin tadi disebut dengan tanwin tamkin? Oh itu ya. Jadi udah. Kenapa disebut tanwin tamkin? Li'annahu yadullu ala makanatil ismi. Untuk menunjukkan atas kedudukan isim. Isim tadi memang benar-benar keisimannya. Karena ada isim tapi isimnya mabni. Seperti domir huwa. Ya kan? Ada isim tapi ghairu munsorif. Ya seperti Ahmad, Ibrahim dan lain sebagainya. Maka isim ghairu munsorif tidak bisa ditanwini. Dengan kata lain, tanwin tamkin adalah tanwin yang ada pada isim mu'rab, ngerti? Dan munsorif. Apa itu munsorif? Yang menerima tanwin. Pembandingnya ghairu munsorif. Ya ini tanwin yang ada pada lafaz zaidun, zaidin, zaidun, kitabun, misbahun, aklun, dan yang sejenisnya. Tanwinnya namanya tanwin tamkin. Lu coba ntar iseng-iseng besok lu. Kan lu pada sekolah di madrasah. Ya kan? Berarti kan lu boleh tanya temen lu. Woi, tanwin ada berapa macam? Lu coba iseng-iseng temen lu di sekolahan begitu. Lu yang sekolah di Nuris, lu yang sekolah di mana dah? No, termasuk siapa? Tiang listrik. Ya, lu nanya Nur, temen lu Nur. Di sono ya gak? Tanwin ada berapa? Udah gitu aja dah. Ada 3 lah, patatain, lomatain, kasep. Paling jawabnya itu. Loh iya apa enggak? Karena ini bukan bahasanya itu.
Inilah namanya pendalaman ilmu. Nah, lu tanya biar pakai jubah. Yang baru datang kan. Anaknya nggak ngaji lagi. Anak lu kemana nggak ngaji? Wah, pelanggaran. Bapaknya be orang tahu, ya nggak? Jelas ya. Maka ini yang nggak masuk bingung. Kembar mana nggak ngaji kan? Adiknya mana Habibi nggak ngaji kan? Tuh, Salwa ngaji apa enggak? Kagak, enggak. Kemarin nggak ngaji juga kan? Kemarin ngaji, tumben. Lah, nggak bakalan paham. Lu tanya Bapak Ustadz Abdul Rosid, biar jubahnya hijau gede, ya enggak? Tanwin tamkin apa? Kagak bakalan paham. Mau lu pikir gua takut itu, Pak? Lah kagak lah, ngapa sih? Itu yang pertama, tanwin tamkin. Yang kedua lah, kalau nggak nambah mah biarin ngaji mah kelar jam 8 gua nggak ngapa-ngapa. Belum sholat Isya jam 9 ya boleh. Ngerti maksudnya? Oke. Watanwin. Nah, sekarang yang kedua. Kenapa? Udah biarin dulu. Udah bisa. Ya kadang-kadang sinyalnya begitu, padahal wifi udah bayar. Wah, emang Rosid yang bayar Zainal Sid. Gue sekali-kali pengen wifi dibayar sama Rosid gitu ya gak? Katanya pengen berkah, suruh amal ogah. Buset ya. Watan winu tangkiri, dan yang kedua watan winu tangkiri dan bermula tanwin tangkir. Ada dua aja itu nanti saya bahas. Huwa ya tanwin tangkir. Allahiku itu tanwin yang menjumpai. Li ba'dil asma'i, bagi sebagian isim-isim. Al-mabniyati yang dimabnikan, lil farqi untuk membedakan, baina ma'rifatiha antara kemakrifatannya asma. Di asma itu kan jamak maka muannas. Wa nakirotiha dan nakirohnya asma. Nahwu marartu bisibawaihin. Seperti contoh marartu bisibawaihin. Berjalan siapa saya? Bisi bawaihin, bertemu dengan si baweh. Siapa? Bapaknya siapa? Gatot. Emang Gatot kemana? Suruh pulang aja duluan. Fa'in kusirat. Ya, maka perhatikan ada si bawaihi, ada si bawaihin. Fa'in kusirat, maka apabila dibaca kasroh apa al-ha'uha min ghairi tanwinin, dengan tanpa tanwin, karena maka ada apa si baweh. Tahu nih imam ikut ngaji nggak imam si baweh? Ma'rifatan itu isim ma'rifat, alaman hale sebagai nama, alal imami atas imam, al masyhur yang masyhur, yang nyohor, fil arabiyati dalam ilmu bahasa Arab atau dalam ilmu nahwu. Udah pokok disimak kitabnya. Fil arabiyati dalam ilmu nahwu, tulis saja begitu. Karena Arabiyah bahasa Arab yang dimaksud di sini adalah nahwu. Wa in jadi kalau ngeliat ini fa'in kasarta gitu loh. Yang atasnya ulangi. Soalnya ada nawanta. Fa'in kasarta, maka jika membaca kasroh siapa kamu, al-ha'a pada haknya, min ghairi tanwinin dengan tanpa tanwin, maksudnya si bawaihi. Berarti itu maksudnya. Nah, tapi wa in nawanta, dan apabila menanwini siapa kamu, hu pada lafadz si baweh, karena maka ada apa si baweh, nakirotan itu berupa isim nakiroh. Wakana dan ada apa al muradu yang dimaksud, khina idin ketika ini nawan tahu, sahson itu seseorang,
miman dari orang, yusamma yang diberi nama siapa man, bihadzal ismi dengan ini nama, yaitu nama Sibaweh. Nah dulu tanggung itu. Wakadza, udah segitu dulu dah. Perhatikan. Kan saya bilang dari awal, ini bukan wilayah cengengesan. Makanya perempuan pun jangan pada keminter. Jangan ogah-ogahan. Yang kedua, tadi tanwin yang pertama namanya tanwin tamkin. Sekarang tanwin tangkir. Apa itu tanwin tangkir? Nih, hapus. Ada orang namanya Sibaweh. Kok Sibawaihi nggak ada tanwinnya, dibaca kasroh. Ini memang mabni kasr. Ngerti? Itu adalah Imam Sibaweh, termasuk guru besar ilmu nahwu. Lo ngerti? Perhatikan, ya, Imam Sibaweh itu salah satu yang termasuk muridnya Imam Khalil, generasi setelahnya Imam Khalil. Imam Khalil itu yang ngarang kitab, yang mendirikan kitab nahwu. Oh, itu yang mulai. Nah, Imam Khalil mempunyai murid, di antaranya adalah Imam Haromain. Ya, termasuk pengikutnya adalah Imam Sibaweh. Jelas? Nah, Imam Sibaweh ini loh, ketika ditulis haknya pakai kasroh, nggak ada tanwinnya. Nyambung? Nah, ada kiai di Jonggol loh, namanya Imam Sibaweh. Ngerti? Nah, kalau ada orang dinamain Sibaweh pakai kasroh, bukan ini. Kalau ini ma'rifat, nama bagi imam besar. Nyambung? Imam besar ilmu nahwu. Paham ya? Nah, kalau ada Sibawaihin dikasroin seperti ini, tapi ditanwini, inilah tanwin, namanya tanwin tangkir. Apa maksudnya tanwin tangkir? Tanwin untuk membedakan antara isim ma'rifat dengan isim nakiroh. Ma'rifatnya tanpa tanwin, nakirohnya dengan tanwin. Itu yang pertama. Nanti masih ada berikutnya, soh dan seterusnya. Maka belum kelar. Oh, lanjut. Pak udah isya Pak, biarin aja. Kan saya bilang, ngaji nahwu begini mah live nyampe jam 9 kok nggak ada soal. Lah wifi udah ada. Emang Rosid mikir. Paham Sid? Lu ngaji di sini waktu pertama awal-awal lu tanya sama siapa? Sama Santi, sampai 3 jam lu ngeliat kitab Al-Fawaqihul Janiyah. Ngaji kita sampai 3 jam ngaji ilmu alat. Orang pada sebel, mau ngaji lama amat. Lah kita mau ngaji apa mau bercanda? Lah iya kan? Tuh. Lanjut. Kalau enggak semangat ngaji nahwu enggak bakalan alim lu. Sembarangan. Dan ini harus dimutolaah, harus diterus. Kalau di mananya Rosid malas-malasan begitu malah pret. Wa kadzalika, dan seperti itu Sibaweh, nahwu soh wa mah wa nahwihima, bermula seumpama lafadz soh wa mah, maknanya soh diem, cicing, itu isim fi'il amar. Wa mah dan mah cukup. Wa nahwihima dan seumpama soh dan mah, min asma'il af'ali, nyatanya dari isim-isim fi'il, wal aswati, dan isim-isim taswid, suara. Fa innaha, maka sesungguhnya
tanwin tadi, tanwin yang ada pada sohmah dan sejenisnya. Tanwinun itu tanwin lil farqi untuk membedakan bainal mubhami antara yang mubham minha dari lafadz tadi, dari asma af'al dan aswat, wal muayyan dan yang ditentukan. Udah titik. Perhatikan. Ini kan tadi si baweh contohnya. Si baweh, kalau si bawaihi kasroh tapi enggak tanwin itu ma'rifat. Nama imam masyhur, Imam Sibaweh. Kalau ditanwini si bawaihin, nah itu siapapun yang diberi nama si baweh, yaitu berarti nakiroh. Walaupun dibuat nama, maksudnya nakiroh enggak nakiroh amat, karena dibuat nama, tapi bukan Imam Sibaweh yang ulama ilmu nahwu. Nyambung. Nah, contoh yang lain adalah soh. Ya, perhatikan. Soh. Umpamanya ada laki-laki berisik, perempuan berisik. Hus, cicing sia. Nah, itu kalau bahasanya orang Banten kan begitu. Ya kan? Kalau orang Arab, soh, udah diem. Ngerti maksudnya? Atau mah. Oh. Kok ditanwini? Perhatikan, jangan cengengesan. Bekumisin lo, sohin. Umum. Di sini kok mahin. Itu umum. Nyambung. Tanwin yang ada pada soh dan sohin, mah dan mahin itu sama dengan si bawaihi dan si bawaihin. Namanya tanwin tangkir. Lu masih beruntung aja sama gua. Gua tulis sejelas-jelasnya. Gua waktu ngaji, kiai saya nulis titik aja kagak pernah. Jangankan huruf, titik aja nggak pernah. Aku bisa begitu, nggak ada papan tulisnya. Ngerti maksudnya? Lu beruntung. Kok masih lu nggak paham? Kebangetan. Jelas? Wah, zamannya beda Pak. Ya beda lah. Orang dulu zamannya Pak Soeharto. Nah sekarang Pak Jokowi ya beda. Enakan mana zaman Pak Soeharto sama Pak Jokowi? Enakan zaman Pak Soeharto. Kok bisa begitu? Gigi gua masih utuh. Makan apa aja enak. Ya enggak? Nah sekarang zaman Pak Jokowi, gigi saya udah ompong. Makan sate pelan-pelan, dikit-dikit. Paham maksudnya? La ilaha illallah. Rosid mana paham yang beginian. Ntar dibumbuin lagi mau 2024. Ah udah kacau lagi ya udah. Tuh bab tanwin aja nyampe bawah tuh. Tapi biar kelar nih besok. 1 poin udah kelar besok. Wa kadzalika wa tanwinul iwat. Tuh, deh segitu dulu dah. Ya, besok lagi. Kalau enggak, ini kan Ubed, Yusuf ada enggak? Kalau enggak aja saya lanjut. Bodoh amat, sholat Isya lanjut. Loh, kalau Yusuf enggak ada, saya lanjut karena ini enggak Ubed enggak bisa ngisi. Itu syair, seperti itu diapalin. Salamullahi ya matorun alaiha walaisa alaika ya matorus salamu. Terus yang bawahnya lagi, yang paling bawah. Akillil lau ma'adhilu wal itaban wa quliin asobati laqad asoban. Terus bawahnya lagi kan ada nak tuh. Wa qaimul a'maki khawil muhtarikon. Terus yang sebelahnya lagi zaka habibi wadu. Zaka habibi wadu yuwasiluni. Yarmi waro ibi. Apa itu? Yarmi waro ibim kausiwa. Wam apa? Wam salami. Gitu. Udah sulit. Oke ya. Satu bersama-sama dengan doa ke majelis. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.